حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Sakit kian menderanya, panas tubuhnya semakin tinggi, sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Saking panasnya, suhu badannya sakit. Bahkan sahabat menceritakan dari balik selimutnya terasa panas tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah waktu Isya, Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Kaum muslimin berkumpul menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlalu waktu, tidak juga beliau kunjung datang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tersadar dari pingsannya, lalu disingkapkan wajahnya dan bertanya kepada keluarga yang ada di sekelilingnya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Mereka menjawab, "Qalu la ya Rasulullah." Wahum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Rasulullah sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ambilkan air. Lalu diambilkanlah air. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasahi seluruh tubuhnya, berharap itu akan mengurangi demamnya. Beliau siram ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berwudu, berusaha bangkit untuk pergi ke masjid. Ketika beliau berdiri, tiba-tiba beliau jatuh lagi pingsan. Allahu Akbar. Semua hening, menunggu. Di masjid, kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Mereka masih menanti kedatangan suri tauladan mereka, pemimpin mereka, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita tersadar lagi dari pingsannya. Dan yang terucap pertama kali ketika dia sadar, langsung beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah selesai salat? Qalu la ya Rasulullah, hum yantazirunak. Belum ya Rasulullah, mereka manusia masih menunggumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali meminta air. Diambilkan air di ember. Kemudian beliau membasahi lagi tubuhnya, disiramnya dari kepalanya. Kemudian beliau berwudu, lalu berusaha bangkit kembali, tiba-tiba kembali beliau jatuh pingsan. Allahu Akbar. Untuk kedua kalinya. Kemudian beliau siuman lagi. Lalu beliau bertanya, manusia masih juga belum salat menunggunya. Dan beliau berusaha bangkit untuk ketiga kalinya setelah berwudu dan membasahi tubuhnya. Jatuh pingsan lagi. Semua itu beliau lakukan untuk apa? Untuk mendatangi masjid. Salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ketika beliau siuman kembali, tahulah beliau bahwa beliau tidak akan sanggup lagi pergi ke masjid sholat bersama kaum muslimin. 3 kali pingsan berturut-turut, hendak berdiri pergi ke masjid. Beliau sakit parah, tapi tetap berusaha untuk pergi ke masjid
Ketika tahu dia sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak lagi sanggup untuk pergi ke masjid, akhirnya beliau berkata, "Muru Abu Bakrin liyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Saudara, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat. Ini dia suri tauladan kita. Ini dia sosok yang kita bersyahadat atas kenabian dan kerasulannya, yang kita akui bahwa kita mencintai dan mengikutinya. Ini dia sikap beliau terhadap sholat. Lantas, bagaimana sikap kita? Di mana posisi kita? Apa yang kita lakukan terhadap ibadah yang paling agung ini? Yang tidak akan baik amalan seseorang jika ibadah sholatnya tidak baik. Kemudian sakit beliau bertambah parah. Dan di hari-hari menjelang wafatnya, beliau pun masih mengingatkan. Terbaring di atas tempat tidurnya, beliau ingatkan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah oleh kalian salat kalian, jagalah oleh kalian salat kalian, jagalah oleh kalian salat kalian, serta siapapun yang ada di bawah kekuasaan. Nabi SAW mengatakan buniyal islamu ala khams. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Buniyal islamu ala khams. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pengakuan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Maka mendirikan salat adalah kewajiban yang paling utama setelah syahadatain. Kewajiban yang paling penting setelah bersyahadat. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis Mu'adz, wa amuduhus salah. Agama Islam itu tiangnya salat. Tiangnya adalah salat. Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam membawakan hadis ini dan mengatakan bahwa tiang salat, tiang bagi agama itu mirip bagaikan tiang di tengah-tengah sebuah tenda. Dan tidak ada tenda yang akan bisa berdiri kalau tidak dipasang tiang di tengahnya. Ma'asyiral muslimin, kalau agama bagaikan tenda, kemudian tiang penyanggah tenda itu adalah salat, tahulah kita berapa pentingnya salat di dalam agama itu. Dengan salat akan berdiri agama. Wajar kalau seandainya Nabi kita tercinta Muhammad SAW sangat peduli dengan yang namanya salat dan sangat peduli dengan yang namanya masjid. Muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat sebelum mereka balik. Idza balagu sab'an, sebelum ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Belum lagi balik sudah disuruh salat oleh Nabi SAW. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Kalau masih belum salat, pukul. Idza balagu 10, apabila mereka sudah berusia 10 tahun, belum juga sholat, pukul. Pukulan kasih sayang, pukulan seorang pendidik, pukulan yang tidak membuat luka, mematahkan tulang, yang memberikan rasa gentar, rasa efek jera dan rasa takut.